Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang saya hormati para orang tua saya, Pak Jice, Pak Ji Luken. Yang saya muliakan Kiai Lukman Hakim Habibi Al-Hafidh, pengasuh pondok pesantren Ma'had di Tahfidzul Quran Al-Quds. Jadi para santri, penyai, dan semua jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita akan lanjutkan ngaji kita. Tapi menunya spesial ini, memang benar-benar masalah tahu sini gitu. Menggiurkan. Sehingga kemudian yang nonton di Facebook itu yang dikomenin bukan ngajinya, tapi pisangnya. Tapi gak apa-apa, tidak mengurangi khusyuan kita. Kita awali ngaji kita dengan bersama-sama mengucapkan nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke hadis yang ke-35. Al-hadisul khamis was salasun. Hadis yang ke-35. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala, Rasul bersabda, radhiyallahu taala anhu, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tabadaru wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yakdzibuhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna. Wa yushiru ila sadrihi salasa marrat. Bihasbi imri'in minasyarri ay yahqira akhahu al-muslima. Kullul muslimi 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Rawahu Muslim. Kata Nabi, jangan kamu saling hasud, saling dengki, ya, dengki. Jangan tanajashu, saling memperdaya, saling menipu, ya. Jangan bersaing untuk menjatuhkan yang lain, jangan saling menipu. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Baghadha itu benci. Tabaghadu saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling menjauhi. Ya. Dabaro itu apa artinya? Dubur masih buri kan? Benar toh, Pak? Ya benar, tapi jangan dubur makanya. Kalau saya tanya dabaro bukan duburnya. Dabaro itu apa artinya? Belakang. Ya. Jadi tada baru maksudnya saling membelakangi. Berarti ngejauh. Yang satu ngadep ke sana, satu ngadep sana. Satu ngadep langsung satu ngadep apa? Ngelor, yang satu ngadep kidul. Nah, jadi ngalor ngidul. Iya kan? Ngalor ngidul. Maksudnya yang satu ngadep lor, yang satu ngadep kidul. Gak bakal ketemu. Ya, yang satu kesana kan saling membelakangi, berarti kan saling menjauh kan? Ya, saling menjauh, yang satu kesana, satu kesana. Tapi kalau pakai teorinya Abu Nawas, itu semakin menjauh lama-lama ketemu lagi, karena buminya bulat. Yang ini muternya ke sini, yang ini muternya ke sini. Ketemu lagi tapi di bawah. Kata Abu Nawas. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Jangan kamu membeli, jangan kamu menawar. Ya. Jangan sebagian orang di antara kamu, ya, menawar, membeli yang sedang dalam penawaran atau pembelian akad jual beli orang lain.
Ya, bi' itu membeli. Jangan sebagian di antara kamu membeli apa yang sudah dibeli, apa yang dibeli oleh orang lain. Jangan ganggu transaksi orang lain maksudnya. Ya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian semua sebagai hamba Allah yang bersaudara. Al muslimu akhul muslim. Kata Nabi, muslim itu saudaranya muslim yang lain. La yadlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdzibuhu wa la yaqiruhu. Karena saling bersaudara, muslim itu tidak menzoliminya. Ya. Jangan menzoliminya. Wa la yakhdhuluhu, jangan menelantarkannya. Kalau kamu muslim tidak boleh menelantarkan muslim yang lain. Wa la yakdzibuhu, jangan menipu. Tidak menzolimi, tidak menelantarkan, tidak menipu, wala yahqiruhu, tidak juga merendahkan. Kenapa? Karena bersaudara. Maka kata Nabi, at-taqwa hahuna. Ya, wa yushiru ila sadri. Beliau mengisyaratkan hahunanya itu ke dadanya. At-taqwa hahuna. Sampai 3 kali. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna sampai 3 kali. Kata Nabi, bihasbim ri'in minasyarr. Ya. Cukuplah dianggap. Nah, kira-kira itu ya. Dengan melakukan itu cukup untuk dianggap seseorang itu minasyarr, melakukan keburukan. Apa itu? Ayyahkira akhahul muslim. Ketika dia merendahkan saudaranya yang muslim. Boleh merendahkan saudaranya yang muslim. Itu sudah menjadi bagian dari keburukan. Dengan merendahkan saja. Maka kata pepatah itu apa Mang Dian? La tahtakir mandunaka likulli syai'in masiyah. Jangan merendahkan orang lain. Ya. Karena setiap orang punya kelebihan. Ya. Kullul muslimi 'alal muslim haram. Setiap muslim atas muslim yang lain itu memiliki ada yang haram, ya, ada keharaman. Apa itu? Darahnya, hartanya, dan kehormatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Deal ya? Deal, kita bahas syaratnya. Qauluhu la tahasadu. Ya, kalimat la tahasadu, jangan bersaling hasud, dengki. Al-hasad tamanni zawalin ni'mah, berharap hilangnya nikmat. Jadi kalau orang dengki itu kamu iri, tidak hanya iri, kamu iri dan pengen yang orang punya itu hilang. Itu namanya hasad. Ya. Banyak sekali, kasusnya banyak sekali. Dan kita barangkali pernah hasad, pernah juga menjadi korban hasud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia mah ada penguat sinyal, patchingnya tuh. Ada antenanya. Wa huwa haram. Itu haram. Wa fi hadisin akhar iyyakum wal hasad. Dalam hadis lain dikatakan, hei hati-hati dengan hasad. Yaqulul fa innal hasada yaqulul hasanati kama taqulun narul hataba awil khashab. Karena sesungguhnya hasud itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar atau ranting. Ya. Fa ammal fa'ammal ghibtatu al-ghibtah, ya, fa'ammal ghibtatu iri. Ada lagi. Fahiya tamanni halil maghbud. Ya. Dia mengharapkan apa yang kenikmatan yang dimiliki oleh orang yang diiriin. Min ghairi ayyurida zawalaha anhu. Tanpa menghendaki apa yang dimiliki oleh orang itu hilang. Saya pengen kayak gitu, tapi saya bukan mau nggak ngarep dia punya dia hilang, enggak.
Ya kan ada orang iri, mudah-mudahan hilang itu, mudah-mudahan. Nah, suka gitu kan. Itu namanya hasud. Tapi kalau ghibthah enggak. Kalau ghibthah pengen lo kayak gitu. Nanti pengen jalan bareng sama dia. Asik. Sepeda maksudnya. Bukan biar sepeda. Sudah hilang. Nah, misalnya gitu. Itu hasad. Tapi kalau iri enggak gitu. Ghibthah enggak gitu. Kalau ghibthah, saya pengen punya sepeda kayak gitu. Gimana ya caranya? Gitu. Tapi dia nggak pengen yang itu hilang dari orang yang dia iri. Mana tadi? Waqad yudhul hasad maudi'a, waqad yudhul hasadu maudi'al ghibthah liqarinihima. Litaqaribihima. Dan kadang-kadang hasad itu disamakan dengan ghibthah, dengan iri. Dengki disamakan dengan iri. Kenapa? Karena dekat maknanya. Dan ukurannya itu hanya di dalam hati. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fisnatain. Tidak boleh hasud, tidak boleh dengki kecuali pada dua hal. Nah, padahal dua hal yang diperbolehkan untuk hasud ini adalah tidak menginginkan orang lain hilang apa yang ada pada orang itu. Aila ghibthah, tidak boleh ghibthah, tidak boleh iri kecuali pada dua hal. Qauluhu wala tanajashu, kalimat wala tanajasu aslun najsi al-khatali. Ya, asalnya najis itu najasa itu al-khatal. Al-khatal itu maknanya menipu. Wa huwa al-khida, ya. Menipu. Yukhadi'un Allah walladzina amanu. Wa ma yakhda'un, ya, illa anfusahum wa ma yash'urun. Mau coba-coba mau nipu Allah. Mau menipu orang mukmin. Nah, tapi mereka tidak bisa menipu. Gak sadar, tapi mereka gak sadar bahwa sebenarnya tipu daya yang mereka lakukan itu bukan apa-apa, gak ngefek. Wa makaru wa makarallah, Allah khairul. Mereka berbuat makar, Allah yang lebih sebaik-baik yang merekayasa makar. Orang semua ya di bawah kekuasaan Allah, ya. Wa minhu qila lisaidi najis. Kadang-kadang pemburu, ya, pemburu itu disebutnya najis. Orang yang suka menipu daya. Kenapa? Karena dia suka nipuin binatang buruan. Iya kan? Ecek-ecek ngasih makan padahal pengen makan. Nah, itu berarti najis, berarti nipu. Ya enggak? Dosa enggak itu? Pura-pura setempe masukin, ayo makan, baru nyangkut songek hidung, bibir mulutnya, bibir ikannya. Nipu itu. Ya, makanya pemburu itu disebut najis, orang yang menipu. Dan tidak boleh saling menipu. Ya, sesama penipu tidak boleh saling. Li'annahu yahtalu sayda wa yahtalu lahu. Kenapa? Karena dia suka menipu hewan buruan. Dan ketipu. Hewan buruannya ketipu. Kalau enggak dapat. Qauluhu wala tabaghadu. Kalimat la wala tabaghadu ay la tata'atu asbabat tabaghudi. Jangan memancing sebab-sebab yang bisa menimbulkan kebencian. Li'annal hubba wal baghdha ma'anun qalbiyatun. Karena cinta dan benci itu menjadi hakikat dari hati. La qudrata lil insan ala iktisabiha wa la yamliku tasarrufa fiha. Manusia tidak punya kemampuan untuk mengendalikan, tidak bisa punya kemampuan untuk menunggangi, dan tidak punya
kekuatan, kemampuan, kekuasaan untuk melaksanakan itu. Artinya mengendalikan cinta dan benci. Siapa bisa mengendalikan cinta dan benci? Asik. Ya, kalau udah senang ya senang aja. Asik. Siapa yang bisa menghalangi? Asik. Lihatnya ke sini terus, Bapak. Belakangnya. Sepais. Ya kan? Tiba-tiba muncul kan? Lagi lewat. Oh, jadi senang, kepikiran. Siapa yang bisa? Hah? Nggak bisa kan? Benci, marah juga yuk gitu. Nggak bisa orang mau ujung-ujung. Pokoknya saya tidak benci. Orang udah mau benci mau gimana? Nah, ya udah benci aja, suka aja. Saya tidak bisa menghalangi saya suka pisang. Saya itu juga nggak bisa ngalahin saya suka pisang. Yang kamu bisa menghalangi saya makan pisang, ya kan? Yang bisa saya lakukan adalah melaksanakan apa yang saya suka. Itu bisa. Ya, saya suka durian misalnya. Tapi kemudian larangan dari dokter tidak boleh makan makanan yang bukan yang mana, siapa itu istilahnya itu bergas. Ya, yang ada gasnya gitu, yang ini misalnya. Yang berkolesterol tinggi. Gimana nggak tinggi? Mau ada telurnya. Tapi kesukaan saya kepada durian kan nggak bisa saya cegah, yo suka gitu. Tapi kemudian makan, nah mau makannya itu bisa dicegah. Ya, ekspresinya itu. Oleh karenanya tidak boleh saling membenci, karena cinta dan benci itu amaliyah kolbu, amaliyah hati. Tidak ada yang bisa mencegah. Ya, asik. Asik. Ya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ungkapan Nabi, hadza qismi, ini adalah bagianku, kata Nabi. Maksudnya saya cuma bisa begini. Ya, fama amliku fala amlik. Maka fima amliku fala tu'akhidni fima tamliku wala amlik. Ini adalah bagianku. Inilah yang bisa saya lakukan. Maka jangan hukum aku pada sesuatu yang engkau bisa lakukan dan saya tidak bisa lakukan. Apa itu? Al-hub wal baghdha. Saya cuma bisa begini. Apa kalian kira kalau Nabi nggak pernah benci? Nabi pernah benci tidak? Pernah. Kata siapa Nabi nggak pernah benci? Pernah benci. Ya, artinya maksudnya gini loh. Sifat kebencian itu ada gitu loh, iya kan? Iya. Nggak bisa. Ya, kata Nabi, ya kayak mana yang itu saya nggak bisa kendalikan. Cuma saya mengontrol ekspresi kebencian itu yang bisa saya lakukan. Mengontrol. Emangnya ini Ustadz TV salah ngomong, itu nggak bisa dipancing. Kalau Ustadz TV ya salah ngomongnya. Ada yang bukan. Ya. Coba ingat gak cerita yang ngebunuh Sayyidina Hamzah siapa? Wahsy. Terus Wahsy kemudian masuk Islam. Ya, menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diterima nggak Islamnya? Diterima. Tapi apa cerita sejarah bilang? Nabi tidak mau ketemu sama Wahsy. Kenapa itu? Masih ingat. Ah, itu. Masih ingat. Ya kan? Tapi tidak kemudian karena kesedihan, karena marah atau dalam tanda petik hal yang bisa membuat beliau kalau melihat benci itu sudahlah, daripada nanti bertambah, daripada nanti ini, nanti saja. Saya belum bisa ketemu sama kamu, nanti saja. Ya, kan begitu ya. Tapi bencinya tetap ada. Seperti halnya cintanya juga tetap ada. Tidak bisa, walaupun dimarahin sama calon mertua yang karena gagal, tetap masih ada dalam perasaan di hati. Enggak, Om ya? Ya itu, tetap saja. Nah, yang itu. Jadi ekspresinya itu aja yang bisa dia kontrol. Oleh karenanya, yang nggak bisa itu apa? Yang nggak boleh itu adalah bukan tidak ada rasa benci atau tidak ada rasa suka, bukan terus kemudian menghilangkan nafsu manusia sehingga tidak memiliki kebencian dan tidak memiliki cintaan. Nggak bisa. Yang bisa seperti itu hanya Allah. Tuh di situ kata Nabi, saya cuma bisa begini. Ya.
Maka jangan siksa, jangan hukum saya pada sesuatu yang saya nggak bisa dan hanya engkau yang mampu. Fi ma tamliku wala amlik, pada sesuatu yang engkau mampu untuk melaksanakannya, yang tapi saya nggak mampu, yaitu dalam konteks al-hub wal baghdha. Ya enggak? Wat tadabbur. Ya, tadabbur apa? Menjauh, maksudnya al-mu'adatu, permusuhan. Tadabbur ay al-mu'adah, aduwan. Membuat permusuhan. Wakila al-muqata'ah. Ya, dikatakan at-tadabbur itu kalau tadabbaru ay wala taqatu, jangan saling memutuskan persaudaraan. Al-muqata'ah, ya, memutuskan tali persaudaraan. Li anna kulla wahidin ya'ti sahibuhu dabaruhu atau duburuhu. Karena segala sesuatu itu mesti ada ketika yang satu apa istilahnya itu ya, akan saling membelakangi, akan saling menjauhi. Saya dekat sama yang satu, bisa yang pada saat yang sama berarti saya akan jauh dengan yang lainnya enggak? Iya enggak? Iya. Ketika datang teman sama teman yang lain jauh. Tapi bukan berarti memutuskan. Kan begitu. Ya, Mas Eko soulmate-nya sama Faris misalnya. Tiba-tiba temannya Faris datang, Basuki misalnya, namanya misalnya. Basuki bapaknya, Bang. Sorry. Ya, punya teman. Namanya siapa namanya? Namanya Basuki. Salah. Sorry. Akhirnya Faris main sama temannya yang namanya tadi itu. Mas Eko untuk sementara jauh kan? Jauh kan? Tapi jauhnya Mas Eko dengan Faris bukan karena saling menjauhi, bukan karena permusuhan, bukan karena memutuskan tali silaturahim. Ya memang itu sebuah hakikat. Makanya li'anna kullu haidin ya'ti sahibuhu dabaruhu. Ketika datang temannya akan menjauh dengan yang lain. Tapi jauhnya bukan karena permusuhan, bukan karena sadabar, bukan karena taqwa, ya, bukan karena memutuskan. Qauluhu wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Jangan membeli, jangan menawar sebagian di antara kamu apa yang sedang apa yang sedang ditawar oleh orang lain. Maknahu ayyaqula liman ishtara ya bisil atin min fi muddatil khiyar. Maknanya ada orang yang berkata kepada orang yang membeli ketika dia nawar sama orang yang lagi ada yang beli, dia menawar ketika sedang berlangsung transaksi. Khiyar itu transaksi. Ada orang lagi transaksi, udah mau dibayar, ente dateng, dah, anda aja yang bayarin. Itu nggak boleh. Misalnya dia bilang, ifsah hadzal bai' wa ana abi'uka mislahu au ajwadu bisamani. Kata dia, udah, ini sama dia nggak usah, biar sini anda yang beli. Berapa harganya? Anda yang bayar. Ya, seperti yang dia tawar tadi. Atau saya kasih harga yang lebih bagus. Itu nggak boleh. Au yakuna al-mutabayyi'ani qad taqarrara thamana bainahuma wa taradiya bihi wa lam yabqa ila al-aqdu fayazidu alaihi au yu'tihi bi anqasin. Ya. Atau ada orang nih yang beli, ada orang buat transaksi. Ini berapa harganya? 1.000. Dah deal 1.000 ya.
Ya 1.000 udah deal, udah tinggal akad, tinggal kasih duit, ambil barang. Terus tiba-tiba yang jual, aduh, enggak Pak, enggak jadi 1.000 Pak nih, 1.500. Ya, itu enggak 1.500. Kalau nggak mau 1.500, ya udah deh 1.000 tapi sepotong. Ya gitu kan, au yusi di angkosin. Ya dia ngasih tapi lebih dikurangi. Ya. Itu wahada haramun ba'da istiqraris zaman. Ini haram sudah harga disepakati, sudah ditetapkan. Istiqrar itu ditetapkan. Wa amma qabla ridha falaysa biharam. Tapi kalau belum ada ridho, belum oke, belum deal, ya itu enggak haram. Ya, makanya disebut masih ada istilah tawar menawar. Wa makna kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu sebagai hamba Allah bersaudara, maksudnya ai ta'amalu, bermuamalahlah kamu, bergaullah kamu, wa ta'asyaru, bermuasyarahlah kamu, muamalatal ikhwah, dalam bentuk muamalah hubungan yang atas dasar persaudaraan. Wa mu'asyaratihim ta'amalu wa ta'asyaru muamalatal ikhwah wa mu'asyaratahum, dan bergaul fil mawaddah warifqi wasyafaqah, dalam atas dasar cinta, kasih sayang, dan ya sama itu maknanya, rifqi dan syafaqah itu sama. Wal mulaqafah, dan lemah lembut, ya. Wat ta'awun, dan saling tolong menolong, fil khair, dalam kebaikan, ma'asifa'il qulubi, dengan kejernihan ketulusan hati, wan nasihati bi kulli halin, dan menasihati dalam segala keadaan dan kondisi. Deal. Kalau udah deal itu berarti udah tidak boleh dibalik lagi, haram. Nah, kalau belum deal sampaikan sekarang sebelum deal. Qauluhu al-muslim akhul muslim. Muslim itu saudara muslim yang lainnya. La yazlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. Tidak boleh menzalimi, tidak boleh merendahkan, ya. Tidak boleh menelantarkan. Al-khazlan tarkul i'anah wan nasrah. Khazlan itu maknanya tidak mau menolong dan tidak mau memberikan bantuan. Al-i'anah itu bantuan, nasrah pertolongan. Wa ma'nahu idza ista'ana bihi fi daf'idz zalim fi daf'idz zalimi aw nahwi lazimahu i'anatuhu idza amkanahu wa lam yakun lahu uzrun syar'i. Artinya maknanya apa? Ketika dia dimintakan tolong untuk mencegah kezaliman atau yang semisal dengan itu, maka wajib bagi dia untuk menolong selama mungkin bagi dia untuk melakukan pertolongan itu, dan tidak ada uzur yang syar'i yang menghalangi dia untuk menolong orang tersebut. Ya, Deal? Itu namanya saling menolong. Qauluhu wa la yahqiruhu, tidak boleh merendahkan. Wa bil ha'i al muhmalah wal qaf, yaitu pakai ha muhmalah, tidak pakai titik. Wal qaf dan pakai qaf. Ai la yatakabbaru alaihi wa yastalsiruhu, tidak boleh merasa tinggi atau mengecilkan orang lain. Qala Qadiyat, Imam Qadiyat berkata, wa ruwahu ba'duhum bidhammil ya wa bil kha al mu'jamah bil fa. Dia mengatakan yang lain dia pakai ya-nya pakai dhammah yu, terus pakai kha berarti yuh. Terus al mu'jamah yang ada titiknya, ya kha yang ada titiknya. Bil fa dan pakai fa. Jadi bunyinya yughfiruhu. Ya, aila yughbiru bi ahdihi wala yanqudu aimanahu. Artinya tidak boleh mengingkari janji dan tidak boleh juga membatalkan sumpah, atau sebaliknya lah, membatalkan janji atau mengingkari atau berkhianat.
Wasawab al-ma'ruf wa al-awwal. Tapi yang benar dan yang banyak dikenal dipahami oleh mayoritas ulama adalah yang pertama, yang la yuqiruhu, pakai ha dan qaf ya. Kenapa bisa begini? Karena zaman dulu hadisnya nggak ada titik, makanya muhmalah dan mu'jamah, istilahnya gitu. Qaulu sallallahu alaihi wasallam at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Wa yushiru ila sadrihi salasa marrat ya, sampai menunjuk sampai 3 kali, menunjuk ke dadanya 3 kali. Wa fi riwayatin innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasadmu, tidak juga melihat kepada fisikmu, bentuk badanmu. Walakin yanzuru ila qulubikum, tapi Allah itu melihat kepada hatimu. Makanya at-taqwa hahu maknahu annal a'mal adh-dhahirah la tahsulut taqwa. Maksudnya amal yang zahir, amal perbuatan itu belum tentu menunjukkan ketakwaan. Saya kayak ianya aja ngajar hadis di sini, belum tentu ikhlas saya ini. Asik. Kalau nggak dikasih makan belum tentu ikhlas. Asik. Ya jangan-jangan kesini pengen ketemu Pak Ade doang saya. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu kan? Makanya at-taqwa jangan dikiranya saya ikhlas banget apa? Ya kan? Wa innama taqwa bima fil qalb, tapi takwa ukurannya ada pada hati masing-masing. Bukan berarti yang bagus terlihat secara zahir itu pasti takwa, belum tentu. Ya enggak? Siap. Ya kan? Ya. Iya. Wa innama taqwa bima fil qalbi min azmatillahi ta'ala wa khasyiyatihi wa muraqabatihi. Ketakwaan itu adalah apa yang dalam qalbi karena keagungan Allah, karena mengagungkan Allah, karena takut dan karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nazrullahi ta'ala, dan dia Allah melihat kepada wa nazarallahu ta'ala, Allah melihat kepadanya, ai ru'yatihi muhitatan bikulli syai', ai maknanya bahwa Allah itu melihat dan mengawasi semua atau segala sesuatu. Wa makna hadis wallahu a'lam, makna hadisnya wallahu a'lam ya. Mujazatuhu wa muhasabatuhu ya. Di antaranya adalah sebagai balasan dan sebagai hisab. Wa annal i'tibar fi hadza kulluhu bil qalb, bahwa segala sesuatu ini dinilai atas dasar hati. Kayak ianya aja Allah Akbar. Wah kayak ianya, barang mah hatinya belum tentu itu hatinya. Belum tentu hatinya. Alah, karena jangan-jangan yang dimakmumi ada misalkan gitu. Ada sayun azim, atau itu yang di sop paling belakang ada yang mau pengen dijadiin calon makmum misalnya. Jadi pasif banget. Oh. Sampai begitu itu pasif. Tapi ada yang biasa-biasanya. Allahu Akbar, baru malas-malas itu. Allahu Akbar. Emang nggak bisa bagus. Ya udah kayak gitu bisa. Qauluhu bihasbi imri'in min asyar ay yahkira akhahul muslim. Ya. Kalimat cukup dianggap sebagai sebuah keburukan ketika seseorang menghina, merendahkan saudaranya yang muslim. Fihi tahdhirun 'azimun min dzalik. Ini sebagai ancaman yang sangat besar dari larangan, dari tindakan untuk merendahkan orang lain. Karena Allah Ta'ala lam yuhkirhu id khalaqahu wa razaqahu. Karena Allah tidak pernah merendahkan hambanya, padahal Allah itu yang menciptakan dan Allah yang memberi rezeki. Allah yang ciptakan kita, Allah yang memberi rezeki kita, yang menguasai kita, tapi tidak pernah merendahkan hambanya. Ya kan?
kita seenak aja. Baru sedekah 10.000 itu nggak makan kalau nggak saya yang ngasih. Ada kan kayak gitu kan? Baru sedekah genteng aja 100 biji itu bocor itu kalau nggak genteng dari saya. Mana pengurus masjid nggak beres? Wah, rendah pengurus masjid. Ya, itu nggak boleh. Bahkan Allah yang menciptakan dan yang memberi rezeki saja tidak pernah merendahkan manusia merendahkan hambanya. Summa sanat taqwima khalqih. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga membaguskan keseimbangan penciptaan manusia. Enggak boleh dihina. Wa sakhkhara ma fis samawati wa ma fil ard jami'an li ajli. Bahkan Allah menundukkan apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semuanya li ajli, untuk kebutuhan, untuk tujuan dari penciptaan manusia. Ya, wa sakhkhara lakumus samsa wa sakhkhara lakumus wa sakhkhara lakumus alam taro ilal alam yarul ladina kafaru Luqman itu alam taro annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh wa asbagha alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Ya, Allah yang menundukkan semua potensi alam, baik yang di langit maupun yang di bumi. Ya, semuanya diperuntukkan untuk kesejahteraan hambanya. Nggak pernah merendahkan hamba. Masa kita mau merendahkan orang lain, apalagi saudara kita yang muslim. Konteksnya muslim ini. Ya, wa in kana lahu wa li ghairihi falahu min dzalika hassatan. Ya, ketika seseorang ada perlu sesuatu atau perlu untuk orang lain, maka bagi dia itu sebagai sebuah prioritas. Jadi prioritas, kebutuhan-kebutuhan itu menjadi prioritas dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang muslim. Muslim itu diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa innallaha subhanahu samahu musliman. Kemudian yang tadi diciptakan, diberi rezeki, dibaguskan dalam penciptaan fisiknya, ditundukkan apa yang ada di langit dan yang ada di bumi untuk kepentingannya, yang biasa dia pakai untuk memenuhi kebutuhannya dan membantu kebutuhan orang lain, ya, dia menjadi prioritas perhatian dari Allah Subhanahu wa taala, itu disebut sebagai muslim. Ya. Muslim. Mukminan wa abdan disebut sebagai mukmin, disebut sebagai hamba atau abdul. Wa balagha min amrihi ila an ja'ala ar-rasula minhu wa ilaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada yang tadi itu, kepada tadi golongan yang tadi disebutkan tadi itu, seorang rasul yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita muslim udah dapat segala fasilitas dan prioritas dari Allah Subhanahu wa taala, diberi juga, diutus juga sosok yang akan membimbing kita, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata ulama, faman haqara musliman minal muslimin, maka barang siapa yang merendahkan muslim dari muslim-muslim yang lain, faqad haqara ma 'azamallahu azza wa jalla, sungguh dia telah merendahkan apa yang sudah diagungkan, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merendahkan sesama saudara muslim, berarti kita merendahkan orang yang mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, enggak meluncak itu. Wa kafihi, bahkan Allah Subhanahu wa taala memberi kecukupan zalika orang-orang yang tadi itu. Fa inna min ihtiqaril muslim lil muslim, maka sesungguhnya di antara ciri, di antara tanda muslim itu merendahkan muslim yang lain adalah alla yusallima alaihi idza marra, yaitu ketika orang tidak mau salam ketika lewat sama orang. Tantang penteng aja lagi duduk selonong boy aja, itu berarti merendahkan orang yang dilewati. Assalamualaikum Pak Ji, mohon maaf. Amit Mas. Sampai apa tuh apalagi? Nyuwun sewu. Sekali-sekali nyuwun sejuta. Sewu terus. Nyuwun sejuta. Nyawer kalau udah kasih sejuta. Jangan sewu terus.
Wala yaruddu alaihi salam idza bada'ahu, atau dia tidak menjawab salam ketika ada orang yang mendahului mengucap salam. Assalamualaikum Mas, menang baik. Itu merendahkan saudara muslim yang mengucapkan salam. Itu enggak boleh. Enggak boleh. Makanya Ustaz sering ngingetin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua orang yang jawab, ulang lagi. Karena nggak mau itu jamaah itu dianggap merendahkan saudara muslim yang mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes amat sih. Assalamualaikum. Tapi belum sedekah ini. Saya salam-salam sedekah. Videonya dimatiin. Ya. Nah, diulang sampai 3 kali. Karena keseringan kayak gitu akhirnya para ustadz bikin pantun. Coba pantunnya. Yang mana pantunnya? Kayaknya kan bukan ustadz, jadi nggak bisa kayak gitu. Aneh pantunnya cuma 1. Ikan sepat. Bukan. 4 kali 4 16. Asik. Tulisan jelek jangan dihina. Iya kan? Dulu kan kalau tulis surat gitu kan? Apa sih? 4 kali 4 16. Tulisan jelek jangan dihina, ya benar. Oh bukan ya? Sempat tidak sempat harap dibalas. Kirain langsung tulisan jelek jangan dihina. Enggak nyambung ya itunya. Apa itu namanya? Syairnya. Zaman dulu banget sih. Ya Ani tuh bisanya cuma itu. Kayak dari situ nggak bisa. Ada ikan sepat, ikan gabus, Oh, itu ikan mujair, ikan lele. Oh itu udah banyak dipakai. Ikan paus, ikan tuna. Itu macam-macam ikan. Itu macam-macam. Jalan-jalan di pinggir kali. Kok jatuh? Ya jatuh gitu di pinggir kali kamu. Jatuh gitu aja. Seperti yang lain. Wa minha ayyarahu duna ayyadkhulahullah ayyadkhulahullahul jannata wa yab'udahu minan nar. Atau kita memandang orang lain, mereka itu tidak akan masuk surga, atau Allah nanti pasti masukin dia ke dalam neraka. Itu merendahkan saudara muslim yang lain, dan itu haram. Saya ente mau masuk neraka kayaknya ente itu. Ente mah pelaku bid'ah masuk neraka ente. Ente sesat, itu merendahkan yang lain. Ya enggak? Ya jelas-jelas beda agama, beda keinginan sama kita aja, kita enggak boleh mengklaim seperti itu. Mana tahu abis dari kita omongnya dia dapat hidayah, malah solehan dia nanti ke depan. Ya enggak? Soalnya namanya soleh, Mas. Ya iya makanya ganti nama jadi soleh. Ya kan? Siapa yang tahu? Allah Maha membolak-balikkan hati. Innallaha la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Ini saudara muslimnya sendiri dituduh pasti masuk neraka. Kan kacau itu. Iya enggak? Ya ini ulama sampai ngomong kayak gitu loh. Cocok kan? Jadi nggak boleh. Ya kalau misalnya mau nasihati ada yang nggak cocok, dinasihati aja. Oh jangan gitu, itu nggak pas. Jangan kullu bid'ah adalah sudah pasti lah. Ujung-ujungnya finar, menganggap orang lain pasti masuk neraka. Atau ente kagak bakal masuk surga gitu. Dia panitia neraka, Pak. Kali aja. Berarti udah duluan masuk sana dia. Loh iya mau jadi panitia itu berarti udah duluan. Kalau udah panitia itu udah duluan biasanya. Udah survei, Pak. Survei. Asik. Saya nggak tahu apakah masih di sana, apa udah jadi alma mater, saya nggak tahu. Jadi alumni apa nggak tahu. Ya walhasil kalau udah jadi panitia gue paham standar yang masuk sana. Walhasil nggak boleh lah menjustifikasi orang lain terus kemudian salah. Orang lain kayaknya nggak masuk surga, menjustifikasi orang lain kamu pasti masuk neraka, itu nggak boleh. Karena itu dianggap merendahkan saudara muslim lain. Ya, apakah hanya itu saja amal dia yang kemudian disematkan kepadanya untuk pantas masuk neraka? Kan hanya satu dari sekian banyak amalan yang lain yang dia lakukan. Ya enggak? Belum lagi bahwa masuk neraka atau masuk surga semuanya adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma, nah ini penting. Wa amma ma yungqimuhul aqil alal jahil wal adlu alal fasik
falaisa dzalika ihtiqaran yakni muslim. Adapun kalau ucapan yang agak merendahkan sedikit tapi dari orang yang pinter kepada orang yang bodoh, goblok misalnya gitu. Tapi memang benar-benar goblok. Kamu apa ya kayak gitu kira nyambung, misalnya gitu, ya. Atau orang adil ngomongin fasik, ente nih fasik ente nih. Kayak gitu kok masih dikerjain, udah tahu nggak boleh masih dikerjain. Misalnya gitu, ya. Kata ulama, falaisa dzalika ihtiqaran yakni muslim. Itu tidak termasuk dalam kategori merendahkan muslim. Ya. Misalnya ente gendut ente nih, ya memang gendut, itu nggak ngerendahin, ya memang ente gendut, ya gitu kan, ente jangan marah, ya gitu kan, ya enggak, oh iya, picek, emang matanya picek, ya jangan marahin, ya kan gitu kan, ya jangan, itu tidak merendahkan, ya artinya begini, bal lama intasofa bihil jahil minal jahli wal fasik minal pasti, ya. Kenapa? Karena dia mengatakan itu jahil karena memang dia bodoh. Ya, dia dikatakan fasik karena memang dia berbuat fasik. Ya, jangan marah. Kenapa? Ya, famata faraqadzalika raja'ahu ila ihtifalihi bihi waraf qadrihi. Karena ketika kebodohan itu hilang, kefasikan itu hilang, ya dia tetap kembali lagi kepada statusnya yang mulia, statusnya yang tinggi, ya kembali lagi pada komunitasnya, itu komunitas sebagai seorang muslim. Jadi ketika ada muslim, terus kemudian dia berbuat kefasikan, itu pas waktu dia dikatakan ente mencuri, ente nyolong, itu bukan menghina dia dalam kapasitas sebagai muslim, tapi karena dia berbuat kefasikan. Ketika dia sudah tidak lagi mencuri, ketika hukuman karena pencurian yang dia lakukan sudah dia jalani, maka dia kembali lagi ke komunitas dia sebelumnya, yaitu sebagai seorang muslim yang harus dihormati, harus saling tolong menolong, tidak boleh direndahkan, tidak boleh dihinakan. Kenapa? Karena muslim itu derajatnya tinggi. Alhamdulillah. Saya nggak apa-apa dibilangin, misalnya saya itu kalau ke pasar sering dipanggil engko, karena matanya sipit, terus identik dengan Cina, identik dengan Chinese. Kalau datang ke toko, cari apa kok? Dibilang gitu. Biasanya saya agak dimurahin. Kalau ke toko elektronik, cari apa kok? Enggak, biasa aja, cari kayaknya aja. Ya, biasa aja ngaku aja. Agak itu kan disipit-sipitin. Murah biasanya. Biasanya dikasih murah. Tapi kalau saya ke gudang lelang, cari ikan. Jadi mahal. Nanti datang ke sana. Cari iwak kok. Engkang kobai, wong Serang iki. Wih, sorry Kang, orang-orang. Karena kalau dikirain itu dipanggil engkau itu mahal saya jadi harga ikannya. Woi, wong jerek ini mahal. Wih, sorry Kang. Oh, jadi murah malah. Bali juga di mana? Hah? Orang Bali. Iya. Orang Bali. Iya. Pak D. Saya apa sopo? Jika di pasar itu orang Bali, ada dia. Oh, orang Bali. Iya. Ya saya, ya liar saya ini, karena bukan orang Banten. Saya kayak gitu, ya nyamar-nyamar aja. Tuhan. Jadi kalau saya nggak perlu, ketika saya dikatakan seperti itu, saya nggak perlu tersinggung, karena orang menilai saya itu bukan karena lain-lain, yang memang saya sipit, karena memang saya agak sipit dan kemudian stylenya ya pas lagi agak sedih. Makanya akhir-akhir ini saya banyak, ya udah kelihatan kalau duitnya. Makanya akhir-akhir ini saya banyak pakai kopea. Ya, satu untuk mengurangi image itu. Ya. Yang kedua, rambutnya udah nggak ada. Kan pakai peci, ini nyamarin ya. Jangan botak. NU. Iya, nggak ubanan nih. Insya Allah aneh nggak sampai ubanan, insya Allah. Karena belum tumbuh udah bulu habis rambutnya. Belum tumbuh rambutnya udah bulu habis. Kayak Yai Hamdan ini nggak bakal ubanan. Insya Allah nggak bakal sampai tumbuh uban. Karena ubannya belum tumbuh udah keburu habis rambutnya. Ya itu aja. NP, Pak. Hah? NP.
Apalagi tuh? Tutupin kuota. NB. Oh NB. Tutupin kuota NB bisa. Iyalah kira-kira gitu. Ini nyamar aja ini aslinya. Sekarang udah pecen terus. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Ada yang bertanya, ada yang mau diobrolin, ada yang mau disampaikan? Deal? Kalau nggak ada kita cukupkan. Masuk 9. Mari kita tutup dengan bersama-sama ucapan nafas hamdalah. Subhanallah wa bihamdihi.